Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Almira, Prodi Teknologi Pendidikan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 4 dalam mata kuliah Etika Penerapan Teknologi, yaitu Etika di Dunia Maya. Bagian A. Perkembangan penggunaan internet masa kini. Jaringan internet sudah jadi bagian kehidupan manusia yang kini tak bisa dipisahkan. Sebelum canggih seperti saat ini, internet pun punya sejarah. Ini sejarah internet yang perlu kamu tahu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisir di seluruh dunia. Telepon dan satelit berinternet. Adanya koneksi internet mempermudah informasi apapun tersebar luas di seluruh dunia, membantu segala bentuk kegiatan manusia. Berikut ini beberapa poin penting sejarah internet yang berkembang saat ini dan mempengaruhi kehidupan manusia. Tidak bisa dipungkiri bahwa di balik manfaat internet juga menimbulkan banyak mudarat dan dampak yang mengkhawatirkan, mulai dari pornografi, kasus penipuan, dan 52 kasus kekerasan yang semuanya bermula dari dunia maya. Semua permasalahan tersebut harus mendapat penegasan sesuai agar dampak negatif internet dapat diminimalkan. Salah satunya perintah mencanangkan program Insan agar masyarakat mengetahui cara menggunakan internet, pemanfaatannya, dan dampak yang ditimbulkan. Bagian B. Cyber Law. Cyber Law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari Cyberspace Law, yang ruang lingkupnya meliputi aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Pada negara yang telah maju, penggunaan internet elektronik sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka, perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju. Cyber law sangat dibutuhkan karena kaitannya dengan upaya mencegah tindak pidana maupun penanganan tindak pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Dengan kaitan lain, cyber law diperlukan untuk menanggulangi kejahatan cyber. Cyber law penting dilakukan sebagai hukum di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan zaman. Menurut pihak dan pro terhadap cyber law, sudah saatnya Indonesia memiliki cyber law, mengingat hukum-hukum tradisional tidak mampu mengantisipasi perkembangan dunia maya yang sangat pesat. Bagian C. Undang-Undang ITE. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 atau Undang-Undang ITE disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama Indonesia. Undang-undang ini merupakan hasil kombinasi dua rancangan undang-undang RUU, yaitu 1. RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi dari Universitas Padjadjaran atas arahan dari Departemen Komunikasi Informasi dengan bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung. Dan 2. RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik Universitas Indonesia atas arahan dari 56 Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Lalu, kedua RUU tersebut digabung dan disinkronisasikan kembali oleh tim yang dipimpin oleh Profesor Ahmad Muhammad Ramli SH sebagai utusan dari Presiden kala itu, yaitu SBY, dan berhasil diberlakukan sejak tanggal 21 April 2008 sebelum akhirnya diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagian D. Etika menggunakan internet menurut UU ITE. Etika dalam berinternet biasa disebut dengan cyber etik atau etika cyber. Cyber etik adalah salah satu aturan tak tertulis yang dikenal di dunia IT.
suatu nilai-nilai yang disepakati bersama untuk dipatuhi dalam berinteraksi antara pengguna teknologi, khususnya teknologi informasi. Tidak adanya batas yang jelas secara fisik, secara luasnya penggunaan IT di berbagai bidang membuat setiap orang yang menggunakan teknologi informasi diharapkan mau mematuhi cyber etik yang ada. Cyber etik memunculkan peluang baru di dunia pendidikan, bisnis, layanan pemerintah dengan adanya kehadiran internet, sehingga memunculkan NICAT, yaitu salah satu bentuk acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet, pedoman pada IETE. Etika di dunia maya. Menurut ITE, sejak awal peradaban, manusia selalu termotivasi memperbarui teknologi yang ada. Hal ini merupakan perkembangan yang hebat yang terus mengalami kemajuan. Dari semua kemajuan yang signifikan dibuat oleh manusia sampai saat ini. Mungkin hal terpenting adalah perkembangan internet. Pemakai internet telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun belakang ini. Jumlah paket data mengalir lewat internet telah mengalami peningkatan yang dramatis. Dan sebagaimana dunia maya, internet juga sebagai dunia maya mengandung banyak tangan-tangan usil, baik untuk mendapatkan keuntungan materi maupun sekedar iseng. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perlu dibuatkan suatu aturan atau etika dalam beraktivitas di dunia maya. Beberapa alasan mengenai pentingnya etika dalam dunia maya adalah sebagai berikut, yaitu A. Bahwa penggunaan internet berasal dari berbagai negara dan mungkin memiliki budaya, bahasa, adat istiadat yang berbeda. Bahkan dalam satu negara 61 pun tentunya masing-masing pribadi memiliki sifat, cara berbicara, menulis, dan rasa humor yang berbeda. B. Pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup di dunia anonimus yang tidak mengharuskan pernyataan identitas aksi dalam berinteraksi. Hal ini membuat kita tidak mengenal dan arti kata yang sesungguhnya, atau bahkan dalam suatu pengguna dunia maya mungkin tidak akan pernah bertatap muka dengan pengguna yang lainnya. C. Berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak tidak etis atau suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. D. Harus diperhatikan bahwa penggunaan internet akan selalu bertambah setiap dan memungkinkan masuknya penghuni baru di dunia maya tersebut. Mungkin saja penghuni baru tersebut tidak mengetahui bagaimana seharusnya bergaul dengan baik dan benar. Untuk itulah perlu diberikan pemahaman agar memahami etika berinternet. Perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat juga memberikan kemudahan untuk semua orang dalam mendapatkan informasi ataupun menyebarkannya. Untuk menyeimbangkan perkembangan tersebut, sudah seharusnya dalam praktik komunikasi sendi-sendi etika juga harus dijaga eksistensinya. Hal ini berkaitan dengan bagaimana para penanggung jawab media sosial tersebut memanfaatkan kecanggihan ini untuk hal yang positif serta bertanggung jawab saat berkomunikasi secara daring. Berdasarkan survei APJI tahun 2019 sampai 2020, untuk pengguna internet saat ini presentasi Indonesia dengan jumlah 73,7%, di mana sebelumnya pada tahun 2018 mencapai 64,8%. Perkembangan penggunaan internet tersebut juga meningkatkan pengguna aktif di media sosial karena sebagian besar pengguna internet di Indonesia akan mengakses sosial media. Masalah etika dalam praktik komunikasi di media sosial yang terbilang bebas akan semakin berlanjut dan merugikan publik apabila masyarakat tidak terbuka dengan program pemerintah itu sendiri. Diperkirakan polemik ini terjadi karena masyarakat kurang mendapatkan informasi mengenai program polisi virtual tersebut mengenai hukum-hukum ITE.
serta harapannya pemerintah dan pihak kepolisian bisa lebih memberikan edukasi mengenai program tersebut dan lebih memberikan perhatian yang lebih kuat kepada publik dengan terus memantau perkembangan di media sosial. Karena ketika publik selalu diterpa dengan berita hoaks dan juga kebebasan mengemukakan pendapat tanpa adanya etika dalam memberikan efek buruk untuk perkembangan negara itu sendiri.